Halo semua, ciao ciao ciao. Bertemu lagi bersama saya Giovanni di acara vlog gue di YouTube gue. Wow, ini adalah episode kedua. Apa ya? Ini bukan vlog sih, tapi gue akan memberikan opini dan memberikan pendapat gue, sama aja ya, opini atau pendapat gue tentang beberapa opini lain mengenai K-pop yang ada di sekitaran para K-pop lovers. Nah, sekarang gue bakal ngebahas beberapa hal yang mungkin pernah kalian dengar atau pernah kalian lihat si opininya, tapi sebenarnya kalian setuju atau nggak setuju. Gue pengen bahas sedikit. Oke, kita masuk aja. Yang pertama adalah tentang girl band namanya aespa. Mungkin kalian tahu ya. Banyak banget yang bilang kalau aespa itu secara dance gak bagus gitu. Emang iya ya gak bagus? Kalau gue pribadi sebenarnya bagus kok. Cuma kebanyakan kan gimana ya, ekspektasi orang terhadap sebuah girl band yang dikeluarkan oleh SM gitu ya, SM Entertainment mungkin termasuk tinggi gitu ya kan, dan mereka mungkin sesuai ekspektasi tapi pengennya melampaui ekspektasi gitu. Tapi gue tuh gak pernah punya masalah dengan dance-nya aespa, bahkan suara mereka empat-empatnya suaranya bagus banget. Itu satu hal yang harus diakui, suara mereka bagus banget. Jadi kalau menurut gue semua masing-masing girl band atau apa ya istilahnya idol itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi menurut gue ya, Karina itu si leadernya aespa, itu tuh menurut gue ace banget sebagai seorang idol. Karena jujur gue jarang ngelihat seorang idol yang almost perfect gitu. Secara visual luar biasa cantik banget. Secara suara nggak perlu diragukan lagi, yang namanya aespa ya. Secara dance juga bagus banget. Jadi secara aura di panggung, stage presence, terus juga apa ya, setiap dia ngomong, setiap dia berperilaku apa segala macam itu menarik banget. Jadi kalau menurut gue enggak sih, gue agak kurang setuju kalau dibilang aespa nggak bisa dance tuh, gue nggak setuju gitu. Lanjut, sekarang kita masuk ke fourth gen leader bersama aespa, itu saing-saingan berdua, yaitu ITZY. ITZY, seperti yang kalian tahu gue adalah MITZY, jadi mungkin ini sedikit bias, tapi gue nggak tahu kenapa kayak gue tetap merasa kalau opini beberapa masyarakat tentang ITZY itu banyak yang apa ya, dibuat sama beberapa orang yang pingin bikin keributan gitu loh. Opininya adalah ITZY nggak bisa nyanyi. Halo, mereka pertama K-pop idols, ya kan? Jelas salah satu audisinya itu adalah menyanyi. Waktu pertama kali mereka audisi itu pasti disuruh nyanyi. Jadi kayak nggak mungkin dong mereka nggak bisa nyanyi. Istilahnya kita juga udah pernah lihat juga gitu. Sebagai gue ya, sebagai MITZY, gue udah pernah lihat juga gitu mereka audisi dan suaranya bagus. Ditambah mereka dance dan juga apa ya, stage presence mereka itu luar biasa banget. Jadi kalau menurut gue gimana ya, yang tadi gue bilang semua idol atau girl group tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin orang ngerasanya karena salah satu dari member ITZY nggak ada yang bisa high note, nggak ada yang apa ya istilahnya kayak suaranya tinggi-tinggi gitu, dianggapnya ITZY tidak bisa menyanyi. Padahal menurut gue pribadi, suara Lia sebagai main vokal dari ITZY itu salah satu vokal yang gue suka, ngerti gak sih? Kayak jenis timbre suara yang gue suka, karena lembut terus juga nyanyinya santai, nggak teriak-teriak. Terus juga gue sukanya dia menghayati banget sama lagunya. Kalau kalian sering lihat di beberapa video yang ada di YouTube juga, kayak dia bikin cover atau dia waktu itu sempat ada duet dengan penyanyi Korea juga apa segala macam. Bahkan dia juga sempat ada soundtracknya juga gitu ya, bikin soundtrack buat salah satu
kayak drama. Menurut gue suaranya bagus banget, mengingatkan gue sedikit dengan Norah Jones karena gue lumayan suka suara-suara yang lembut dan halus dan gak perlu teriak-teriak untuk terlihat menghayati lagunya gitu. Jadi kalau menurut gue suara Lia tuh bagus banget. Jadi gue gak setuju banget sama anggapan kalau ITZY gak bisa nyanyi. Sekarang kalau semua orang bilang kayak iya Yuna kan suaranya gini, Ryujin suaranya gini, gue gak pernah punya masalah. Kalau kalian ngedengerin B-sides-nya lagu-lagunya ITZY, mereka itu gue sukanya ya kalau misal mungkin kalian dengernya cuma dia title track. Memang kalau di title track gak banyak yang bisa terlihat dari suara-suara mereka masing-masing, tapi suaranya member ITZY itu punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau kalian mendengar B-side tracknya albumnya ITZY, mau album apa aja deh, kalian bisa denger kalau ternyata suara low-nya Ryujin itu bagus banget. Terus juga nge-rapnya Yuna bagus banget. Terus juga suaranya Yuna walaupun mungkin orang anggapnya kayak cempreng lah apa segala macam, tapi menurut gue karakter banget gitu. Justru jarang yang bisa punya karakter sekuat itu gitu di K-pop. Biasanya ya sekedar bagus, sekedar bisa high note gitu. Kalau menurut gue pribadi, gue suka sih suaranya karena gemes gitu loh, ngerti gak sih? Ya mungkin karena gue biasnya Yuna juga ya, jadi agak bias tapi terserah. Mungkin kalian bisa komen di bawah menghina-hina gue karena gue suka suaranya Yuna. Oke, lanjut ya. Itu tadi tentang ITZY. Next, semua fandom toxic. Gimana ya? Kalau menurut gue memang banyak banget orang-orang toxic yang mengatasnamakan fandom tertentu. Salah satu contohnya misalnya kayak mereka itu sering banget membuat, misalnya menggunakan satu idol untuk menimbulkan keributan gitu. Misalnya gue pernah lihat waktu itu di Twitter, dia bahkan bukan MITZY tapi menghina girl band lain tapi menggunakan kata-kata ITZY gitu loh. Dan itu yang membuat gue jadi kayak gitu, kayak emosi, ngerti gak sih? Kayak karena mereka bahkan bukan fandomnya gitu loh, bahkan mereka bukan MITZY gitu, tapi mereka mempergunakan ITZY untuk menjatuhkan girl band lain. Berikut juga dengan kayak mungkin yang banyak orang bilang kayak Blink katanya toxic, tapi menurut gue the real Blink tuh gak toxic. Misalnya kayak Mai-nya aespa, menurut gue banyak banget Mai yang justru beneran Mai ya, yang beneran Mai itu mereka ngedukungnya aespa-nya aja, tapi nggak pernah kayak ngehujat misalnya girl band lain, dibilang ini, dibilang itu. Nah kebanyakan tuh yang menghujat itu kebanyakan itu bukan fans beneran gitu loh, yang memang pengen cari keributan aja gitu, ngerti gak sih? Itu yang gue juga kayak oh my god Tuhan, kasihan banget kalau misalnya sampai si girl band yang dipergunakan namanya ini tuh jadi jelek cuma gara-gara fandom palsu itu gitu loh. Ya gue berharap banget semoga semua orang tuh istilahnya gini, kalau kita suka sama satu girl band, menurut gue mendingan lebih penting untuk mensupport atau mendukung si girl band itu aja. Jadi nggak perlu kita kayak mendukung sekaligus menjatuhkan yang lain. Misalnya kayak penjualan album ini lebih bagus loh, tapi di chart ini yang ini lebih bagus loh, gitu-gitu tuh kalau menurut gue agak nggak penting. Kalau kalian nambahin misalnya penjualan album ini bagus loh, kalahkan si girl band ini gitu. Itu bikin gue jadi kayak boleh gak sih ngebahasnya tentang si girl band itu aja gitu. Gue sebagai MITZY pribadi, gue tuh benci banget kalau ada orang yang ngaku-ngaku MITZY terus bilang kayak tuh ITZY ITZY mah terkenal di di dunia gitu, gak cuma di Korea doang, gak kayak girl band ini gitu. Oh my god Tuhan, gue sebagai MITZY tuh gue pengen balesin satu-satu kayak boleh gak usah bawa-bawa ITZY gitu untuk ngomong-ngomong hate comment kayak gitu. Itu aja sih. Lanjut.
Nah kemarin kan kita lagi heboh tuh dengan keluarnya dua member ya, ada dari G-Idol dan juga dari LeSserafim Kim Garam. Mereka berdua dianggapnya pernah melakukan pembulian gitu. Dan despite, maksudnya di luar dari kemungkinan mereka benar ngebully atau nggak ngebully, bukan jatah kita untuk ikutan hate si idols itu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya ada berita apa segala macam, gue sering banget ngelihat misalnya kemarin Kim Garam ya, banyak banget yang bilang Garam out, Kim Garam bully apa segala macam. I mean, beritanya aja belum tentu benar, beritanya aja belum tentu valid gitu, itu semua baru rumor. Bahkan sekarang gue sempat baca karena ternyata Garam dan dari Jadel, gue lupa namanya. Nanti gue tulis di sini, maaf ya guys, atau komen di bawah, gue lupa. Maaf banget, I love Jadel. Kayak mereka tuh dibilangnya ternyata nggak ngebully siapapun. Gimana tuh? Buat temen-temen yang udah pernah kayak ngejelek-jelekin atau bilang kayak tuh kan emang Garam out aja, terus bikin cocokologi yang kayak misalnya kayak Cewon aja udah sampai bikin video kayak bye-bye apalah segala macam. I mean, come on guys, kita better dari itu gitu. Jangan buat gini, banyak orang yang udah merasa kalau K-pop itu kok fandom K-pop norak banget apa segala macam. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Please, dengan adanya opini kalian yang menjelekkan segala macam tentang member-member di idol dan segala macam, itu membuat kita makin terlihat norak gitu. Lanjut. Nah, ini ada juga kesuksesan sebuah girl group tidak ditentukan hanya dengan nyanyi dan nari. Bener banget. Gini ya, menurut gue bakat itu untuk seorang K-pop idol itu penting, tapi bukan yang terpenting gitu. Bisa nyanyi, bisa nari, itu penting banget karena itu udah kayak kebutuhan sehari-hari gitu, kayak kita makan gitu, itu wajib gitu. Tapi yang bikin kita sukses atau enggak, maksud kita lagi, emang gue K-pop idol. Yang bikin sebuah K-pop idols atau girl group ya, terutama ini karena kita lagi ngebahasnya girl group tuh bisa sukses, menurut gue itu ada sisi laki atau keberuntungan dan juga aura. Nah, nih ngebahas sedikit tentang talent ya. Salah satu girl band generasi 4 yang paling talented tuh menurut gue NMIX. Setuju gak sih? Kayak visual, check. Nyanyi, check. Dance, check. Stage presence, check. Tapi kesuksesan mereka tuh belum sesukses girl band lain gitu. Kalau menurut gue mungkin karena mungkin balik lagi masalah lagu ya. Mungkin lagunya sangat eksperimental sehingga nggak banyak orang yang bisa menerima dengan lagu yang kurang catchy seperti lagunya NMIX yang OO atau Tank gitu. Nah, sekarang gue mau bahas tentang siapakah girl group yang berhak atau yang menurut gue cocok untuk jadi Rookie of the Year tahun 2022. Karena jujur aja kontendernya lumayan gila nih tahun ini. Ada NMIX udah pasti, ada Kep1er, kesayangannya Mnet. Terus juga ada IVE, dan juga yang baru-baru ini tiba-tiba muncul out of nowhere adalah New Jeans. Menurut gue pribadi, mau siapapun yang menang dari keempat itu, gue tetap ikut senang. Tapi gue berharap banget kalau yang menang itu New Jeans. Maaf guys, gue mungkin sedikit bias ya, karena gue jujur suka banget sama konsepnya New Jeans karena seger banget. Gue tuh lagi bukan agak bosan ya, karena gue udah terlalu cinta sama ITZY. Jadi menurut gue girl crush yang gue suka itu ITZY. Jadi pada saat ada girl crush lain, jadi kayak
sama aja gitu. Tapi pas New Jeans keluar, my god, kayaknya hidup gue kayak berubah gitu 180 derajat. Bukan berubah gimana ya, kayak gue bisa dengerin New Jeans tuh setiap menit, setiap detik, mungkin setiap hari gue bisa ngedengerin kayak You Got Me Feeling Like Attention. Wow, seru banget gitu. Karena gue sesuka itu sama lagu-lagunya mereka, konsepnya mereka, visualnya mereka, suaranya mereka, dance mereka. Terutama konsepnya sih, karena konsepnya itu bukan girl crush kan, jadi lebih kayak R&B, terus kayak mereka teenager banget, jadi nggak apa ya, nggak girl crush banget gitu loh, yang nggak aku strong apa segala macam kayak gitu. Jadi lebih kayak udah santai aja, dan I love banget New Jeans. Nah, tadi kita udah ngebahas nih beberapa popular opinion tentang K-pop, terutama ke girl group ya. Tadi gue lupa menambahkan kalau ini kita ngebahas tentang girl group. Apakah gue perlu ngebahas tentang boy group? Kalian bisa komen di bawah. Kira-kira komen kayak, Kak bikin yang boy group dong atau apa segala macam. Tapi gue senang banget bisa bikin kayak gini karena gue bisa meluapkan opini gue tentang opini orang-orang juga gitu. Karena menurut gue banyak banget yang akhirnya di K-pop ini yang gimana ya, yang harusnya bisa sukses, tapi banyak banget yang akhirnya kegiring opini cuma karena mendengarkan opini-opini yang tadi gue bilang yang menyebabkan fan war gitu. Jadi menurut gue itu semua perlu diluruskan, dan gue senang banget bisa ngebahas ini karena gue secinta itu sama K-pop dan girl group terutama ya, karena gue cowok kali ya. Jadi gue ngebahasnya girl group. Jadi gue berharap banget ya, mau siapapun yang girl group yang kita stand, tolong gak usah ikutan nge-hate girl group lain. Jangan menjatuhkan girl group lain. Karena menurut gue, jujur dari pengalaman pribadi sendiri sih, gue pernah menjadi orang yang hateful gitu loh, ngerti gak sih? Yang kayak dikit-dikit ngejelekin, dikit-dikit apa gitu. Ini mah gak cocok ini segala macam. Kayak gitu-gitu tuh menurut gue harus dihentikan. Karena buat gue, kalau lo suka sama sesuatu, fokus aja sama apa yang lo suka. Lo gak perlu ngelihat sama keberhasilan orang lain. Bukan gak perlu ngelihat keberhasilan orang lain, mungkin itu bisa jadi motivasi, tapi gak perlu jadi menjelekkan keberhasilan mereka gitu loh. Misalnya kayak, balik lagi nih, misalnya kayak penjualan album ini lebih tinggi daripada girl group yang kalian suka. Terus masa cuma gara-gara itu kalian jadi meninggalkan girl group yang kalian suka cuma karena penjualannya nggak lebih tinggi gitu. Kalau kalian benar-benar suka sebagai fans, sebagai fandom gitu, kayak menurut gue kita harus tetap mendukung gitu. Jadi kalau menurut gue itu aja sih pesan gue. Terima kasih udah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Buat kritik dan saran bisa tulis di komen. Jangan lupa like dan juga subscribe channel gue, Giovanni Tambunan. Dan kalau misalnya kalian ada yang pengen gue bahas apa segala macam gitu, bisa tulis di komen juga. Ya udah, sampai di sini dulu acara kali ini, vlog gue kali ini. Sampai bertemu lain waktu. Dadah, ciao ciao ciao.